melihat transaksi digital yang baik sekali di 2024, evaluasi dari Alto sendiri seperti apa? Terutama untuk transaksi kris. Oke. Ya, memang transaksi kris ini menjadi salah satu titik fokus gitu ya untuk negara Indonesia sesuai dengan sistem pembayaran Bank Indonesia 2030 juga gitu yang dimana 2024 dan 2025 akan tetap menjadi fokus. Di sisi Alto sendiri kami senang sekali di 2024 kami sudah berhasil menembus transaksi lebih dari 2 miliar per tahunnya dengan sekitar 85% itu terdiri dari transaksi kris. Baik, artinya di Alto yang kontribusinya paling besar saat ini adalah transaksi kris dibandingkan dengan produk-produk lain. Dari sisi transaksi betul. Dari sisi transaksi dengan kontribusi terbesar adalah transaksi kris. Baik, bagaimana dengan produk-produk lainnya? Seperti apa performanya di 2024? Oke, kalau untuk transaksi ATM debit dan transaksi POS, kalau dilihat dari 2023 sebenarnya ada sedikit mengalami penurunan, tapi mungkin sekitar 7-10%. Nah, yang menarik mungkin transaksi withdrawal atau tarik tunai gitu ya, karena kan memang sebenarnya dengan transaksi kris semakin banyak, kemudian transaksi cashless juga semakin tinggi. Terkadang orang berpikir jadi oke, cash jadi turun drastis nih gitu, tapi terbukti dengan data kami bahwa transaksi penarikan tunai justru makin meningkat. Jadi dari 2023 ke 2024 itu masih mengalami kenaikan untuk transaksi tarik tunai. Baik, tarik tunai meningkat tapi untuk debit justru melemah begitu ya. Apakah ini artinya ada terjadi pergeseran dari transaksi digital dengan transaksi yang menggunakan kartu? Kalau misalkan dibilang apakah ada terjadi penggeseran, mungkin bisa dibilang seperti itu, namun tidak secara agresif. Karena tadi meskipun mengalami penurunan, namun penurunan year on year itu hanya sekitar 7-10% gitu ya. Sedangkan transaksi krisnya atau transaksi cashless lainnya itu meningkat dengan sangat signifikan. Kalau kita lihat dari data nasional gitu Q3 yang sudah dikeluarkan oleh ASPI, melansir dari website ASPI itu ada kenaikan 202% dari sisi transaksi kris dibandingkan 2023. Dan di sisi Alto sendiri pun kalau hanya melihat transaksi kris itu kenaikannya agak sedikit lebih tinggi dibandingkan yang nasional transaction. Di atas 202% artinya? Di atas 202%. Boleh di-spill berapa kira-kira kenaikannya? Ya lumayan lah, mungkin 230-250%. 230 hingga 250%. Wah, ini menarik sekali sebenarnya. Bagaimana dengan tadi kalau untuk penarikan tunai, itu kenaikannya berapa persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Kenaikan sekitar 16%. Oh, artinya ini sebenarnya dengan produk-produk lainnya perbedaannya jauh sekali ya? Oh iya, kalau secara persentase transaksi kris itu meningkat jauh lebih pesat dibandingkan transaksi lainnya gitu ya. Tapi tentunya kalau misalkan ngomongin transaksi tarik tunai, transaksi ATM debit dan POS itu kan memang transaksi yang sudah ada mungkin sejak 30 tahun yang lalu gitu ya, karena Alto sendiri pun sudah menjadi perusahaan switching di Indonesia selama 30 tahun dari 94. Nah itu tentunya kalau misalkan basis datanya sudah menggulung sekian lama, persentase kenaikan bisa dibilang akan sangat jarang lebih dari 2 digit gitu ya. Jadi kami lihat secara data transaksi sebenarnya transaksi perekonomian di Indonesia berdasarkan data transaksi saja sistem pembayaran itu masih terbilang sangat baik. Baik, artinya kalau di 2024 ini bisa naik 230 hingga 250%. Apakah menurut Anda di 2025 ini mungkin akan double dari angka tersebut? Karena kris ini kan juga relatif masih muda dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Betul. Artinya masih ada potensi untuk bertumbuh. Kalau dari sisi kami secara Alto cukup optimis. Namun mungkin kalau kita lihat saja dari target Bank Indonesia gitu ya. Target Bank Indonesia sendiri transaksi kris di 2025 itu ada di 6,5 miliar per tahun. Dan per Q3 2024 transaksi kris itu ada di 4,08 miliar. Baik, dan apakah Alto juga akan mematok target yang lebih tinggi daripada Bank Indonesia? Karena kalau dilihat di 2024 ini kan sebenarnya lebih tinggi pertumbuhannya. Ya kami cenderung mengikuti pangsa pasar, tapi tentunya kalau ngomongin target, saya selalu berusaha untuk memberikan target yang tetap achievable, attainable, tapi optimis gitu ya kalau mau dibilang. Tapi memang tadi ya kita selalu menggunakan patokan dari sisi market, dari sisi industri dan regulator yaitu Bank Indonesia itu sendiri.
Baik, kembali lagi ke kris. Kita tahu kris ini semakin banyak begitu ya macamnya. Mungkin yang saat ini paling banyak dilihat oleh masyarakat itu adalah kris yang scan itu, tapi katanya sudah ada kris yang tap juga. Mungkin boleh dijelaskan sedikit untuk kris tap ini seperti apa nanti ke depannya dan apakah ini mungkin akan menggantikan kris yang lama? Mungkin sedikit supaya sekalian supaya masyarakat luas juga sama-sama satu pemahaman gitu ya. Jadi KRIS itu sendiri atau Quick Response Indonesian Standard itu terbagi kalau dari sisi metodenya itu ada dua, MPM Merchant Presented Mode dan CPM Customer Presented Mode. Itu artinya apa? Kalau MPM artinya merchant yang memiliki QR-nya gitu ya. Entah QR itu statis dalam bentuk stiker ataupun A5 poster ataupun dari sisi dinamis yaitu dari EDC ataupun POS gitu ya. Nah, kalau customer presented mode artinya customer yang akan show the QR dari mobile device mereka biasanya gitu. So itu ada MPM, CPM. Yang cukup menarik di Indonesia sendiri MPM itu masih jauh lebih mayoritas dibandingkan CPM. Itu yang pertama. Jadi itu metodenya. Nah, kalau penggunaannya yang paling sering orang tahu adalah untuk pembayaran. Yang tadi scan, bayar gitu ya. Nah, jadi ada metode scan, ada metode tap, sama sebenarnya ada satu lagi metode online, gitu ya. Ada satu lagi malah yang namanya kris tuntas. Jadi kris itu sendiri ada kris payment biasa, purchase, ada kris tap berbasis NFC namanya, kemudian ada kris KKI online atau itu untuk belanja online, dan yang terakhir ada kris tuntas. Tuntas itu tarik tunai, transfer dan store, gitu ya. Nah, di luar daripada itu, terlepas dari metodenya MPM ataupun CPM, cara penggunaannya mau yang tap, scan atau apapun, itu juga bisa digunakan di domestik dan bisa digunakan di luar negeri atau yang biasanya sering disebut dengan QRCB, cross border. Nah, kalau misalnya kita kembali tadi ke pertanyaan Anneke, sekarang berarti ada kris tap, betul. Kris tap sendiri pun terbagi menjadi dua fase. Fase pertama adalah untuk purchase, ya, jadi tap, tapi untuk bayar. Fase kedua itu adalah tap in, tap out, gitu ya. Jadi pertama kita nge-tap, dia hold dulu amount-nya. Kemudian setelah kita keluar, misalnya use case-nya mungkin untuk MRT. Jadi kan kita di stasiun kita masuk, kita akan tap, itu secara sistem akan di hold amount-nya. Kemudian pada saat kita keluar ke stasiun tujuan, maka akan dihitung berarti berapa biayanya. Pada saat tap out itu baru akan terdeduct secara otomatis sesuai dengan biaya sesungguhnya. Nah, sekarang Indonesia sendiri sudah meluncurkan kris tap fase 1 atau yang tadi purchase gitu ya. Itu pada saat FACDI, acara FACDI Bank Indonesia kemarin di sekitar 2 Agustus. Kemudian saat ini sedang ada di fase 2, sebentar lagi sudah akan masuk ke dalam tahap UAT. Itu untuk yang tap in, tap out. Untuk purchase sendiri sekarang sudah digunakan di merchant dan juga Bus Damri. Baik.